Update banjir bandang Siau, 16 orang meninggal, 3 warga masih hilang. Kenaikan pajak kendaraan dikeluhkan warga, kantor Samsat sepi. Tanggul jebol, ratusan rumah di Gorontalo terendam banjir. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anastasia Mewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Tim SAR gabungan dari Satuan Brimob Polda Sulut dan TNI Angkatan Laut berhasil melakukan evakuasi terhadap 1 jenazah korban banjir bandang di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Selasa pagi. 1 korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan bersama Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selasa pagi. Kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Kami dari tim Basarnas dan bersama dengan tim SAR gabungan di Desa Bahu, Kecamatan Siau Timur, dalam pencarian 3 korban. Dan untuk sementara 1 korban telah ditemukan tadi siang dan kami sementara dalam pencarian 2 korban lagi yang melibatkan banyak unsur yang terkait dari BPBD, dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga dari kepolisian serta masyarakat. Sekian dulu informasi dari kami, tim yang bergerak di lapangan. Dengan ditemukannya 1 korban ini, total 16 orang meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 3 orang masih hilang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, hari kedua pasca banjir bandang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, pemerintah setempat dibantu TNI Polri fokus pencarian korban dan pembersihan material banjir. Seperti inilah kondisi salah satu wilayah yakni Desa Bahu Sandang, Kecamatan Siau Timur yang terdampak banjir bandang. Nampak warga dibantu personil polisi dan TNI bahu-membahu melakukan proses pencarian korban banjir bandang yang belum ditemukan. Selain itu, pemerintah setempat juga mengerahkan alat berat membersihkan material sisa banjir berupa bebatuan dan pepohonan. Alat berat juga dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup material banjir. Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi memantau sekaligus memimpin personilnya membantu proses pemulihan pasca banjir di daerah itu. Jadi kami berada di lokasi Bahu Sandang, di mana di lokasi ini ditemukan jenazah kurang lebih ada 8 orang. Masih ada 2 jenazah yang belum ditemukan. Bisa dilihat ini ada rekan-rekan yang sedang bekerja untuk membuka akses jalan agar supaya nanti untuk distribusi logistik dan lain-lain bisa berjalan dengan baik. Ya, dari lokasi Bahu Sandang kurang lebih ada 10 rumah yang hilang. Ya, ada 10 rumah yang hilang dan kemudian kami didampingi oleh dari tim dokter untuk melakukan perawatan untuk korban-korban yang luka yang dari wilayah itu. Terima kasih. 1 alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan material banjir yang menerpa markas Polres Kepulauan Sitaro. Tim Liputan Kompas TV Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, 1 hari pasca banjir bandang memporak-porandakan 9 titik di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, pemerintah Kabupaten Sitaro fokus melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang sebanyak 3 orang dan membenahi infrastruktur yang terdampak.
Inilah visual udara yang dikirim personil Korem 131 Santiago di lokasi terdampak bencana banjir bandang di Pulau Siau Selasa pagi. Tampak ada jalur air dengan volume yang sangat besar menerjang kawasan pemukiman warga dan merusak sejumlah infrastruktur seperti rumah dan perkantoran di wilayah tersebut. Hari pertama setelah banjir bandang menerjang Pulau Siau, pemerintah Kabupaten Sitaro fokus melakukan pencarian terhadap 3 orang yang masih dinyatakan hilang. Pencarian korban hilang diperkuat dengan personil dari Basarnas, TNI Polri, serta masyarakat sekitar. Selain itu, Pemkab Sitaro juga sedang melakukan langkah pembenahan akses jalan yang putus lantaran terjangan banjir. Sejumlah alat berat dikerahkan agar sisa material banjir berupa bongkahan batu besar serta batang kayu yang mengganggu mobilitas warga bisa disingkirkan. Untuk saat ini informasi terakhir korban jiwa 13 orang dan yang hilang 3 orang sementara dalam pencarian. Upaya yang dilakukan pemerintah Saat ini kami masih tetap mencari korban yang hilang. Kami berterima kasih dengan bantuan dari Kapolda yang mengirimkan anggotanya dan juga dari Danrem yang sudah mengirimkan anggotanya, dan saat ini mereka sedang dalam tahap pencarian dan juga ada bantuan dari Danlanal ya Pak. Iya, dari Danlanal, marinirnya dalam rangka pembersihan untuk wilayah yang terdampak. Hingga Selasa sore, Pemkab Sitaro mengkonfirmasi 16 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah warga yang kehilangan rumah dan terdampak banjir kini berada di Museum Ulu Siau yang dijadikan posko pengungsian. Sejumlah bantuan berupa logistik serta alat kebutuhan dasar seperti kasur sudah dikirimkan Pemprov Sulawesi Utara untuk membantu para warga yang terdampak. Yana Mekesingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memberikan bantuan dan dukungan penuh untuk pemulihan daerah bencana. Gubernur Julius Selvanus mengumpulkan Forkompimda dan stakeholder terkait guna pemulihan bencana di Kepulauan Sitaro. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi Forkopimda Selasa pagi. Selain TNI Polri, rapat koordinasi juga menghadirkan pihak BMKG dan Basarnas. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh pada pemulihan pasca bencana di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro. Selain telah mengirimkan bantuan logistik seperti beras, kasur, dan matras bagi warga korban bencana, pemerintah provinsi juga menyokong pengadaan alat berat untuk mempercepat pengerukan dan pembersihan material banjir bandang. Rapat dalam rangka pasca bencana ya, dan kita tetap juga mengantisipasi daerah lain karena dapat informasi dari BMKG tadi bahwa cuaca Sulawesi Utara ini tidak baik-baik saja ya, baik hujan, baik angin, baik gelombang. Ini juga menjadi tantangan kami pemerintah daerah dan semua yang ada di Sulawesi Utara ini untuk selalu siap siaga mengantisipasi itu. Pelajaran Siau ya yang tadi sama-sama kita sudah diskusikan untuk penanganan pasca bencana, dan kami sudah sepakat semua untuk kita fokuskan ke sana dalam rangka satu, pencarian korban yang sampai saat ini masih ada 4 korban yang belum ditemukan, kemudian yang ada di pengungsian juga kurang lebih 177 jiwa yang juga kami harus urus. Pemerintah provinsi juga telah membuka posko bantuan di kantor gubernur untuk menampung penyaluran bantuan dari berbagai pihak. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus beserta Forkompimda meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Selasa siang. Gubernur ingin memastikan upaya pemulihan pasca bencana berjalan baik dan terukur. Rombongan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus beserta Forkopimda tiba di Bandara Siau pada pukul 12.00 WITA dan langsung menuju lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Desa Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Tiba di lokasi bencana, Gubernur Julius Selvanus yang disambut oleh Bupati Sitaro Cynthia Kalangit beserta jajarannya langsung melihat situasi dan kondisi lokasi terdampak bencana yang masih ditutupi material batu dan lumpur.
Di lokasi bencana, Gubernur memberikan arahan mengenai penanganan pasca bencana dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana yang masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah alat berat terlihat telah diberdayakan untuk membersihkan material longsor dan banjir bandang yang masih menutupi badan jalan utama Siau dan lokasi Polres Sitaro yang mengalami kerusakan cukup parah. Gubernur juga mengunjungi lokasi pengungsian. Gubernur ingin memastikan para pengungsi mendapatkan penanganan dengan baik. Bantuan berupa beras, matras, kasur, dan obat-obatan telah diterima pengungsi. Kondisi yang dilaporkan dengan kondisi lapangan sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah. Ini memang perlu perhatian khusus, penanganan khusus untuk keberlanjutan, ya. Karena kalau saya lihat tempat-tempat kejadian tadi itu celah, ada celah air, dan itu memang bekas sungai. Dia kadang ada air, kadang tidak. Waktu kejadian itu tiba-tiba air datang dari atas yang begitu deras, ya, melalui jalur itu juga. Sehingga saya lihat lokasi ini perlu ada ke depan perlu ada relokasi, atau kita lihat bagaimana nyari tempat yang lebih aman. Rencananya pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal juga akan diupayakan pemerintah provinsi dan kabupaten. Edward Siwi, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, sejak kejadian bencana banjir bandang di Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin dini hari, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang. Sementara pemerintah daerah dibantu TNI Polri berupaya membuka sejumlah akses jalan yang tertimbun material banjir bandang. Hari kedua kejadian bencana alam banjir bandang di Siau, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian sejumlah korban hilang. Hari ini 2 korban hilang berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi. Total sudah 16 korban meninggal, 3 masih dalam pencarian. Banjir bandang yang menerjang Siau, daerah Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, juga mengakibatkan 17 rumah warga hilang tertimbun material batu dan lumpur, sementara 32 rumah rusak parah. Ratusan jiwa kini tinggal dalam posko pengungsian. Meski terkendala cuaca hujan, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang. Untuk saat ini informasi terakhir korban jiwa 13 orang dan yang hilang 3 orang sementara dalam pencarian. Upaya yang dilakukan pemerintah Saat ini kami masih tetap mencari korban yang hilang. Kami berterima kasih dengan bantuan dari Kapolda yang mengirimkan anggotanya dan juga dari Danrem yang sudah mengirimkan anggotanya, dan saat ini mereka sedang dalam tahap pencarian dan juga ada bantuan dari Danlanal, ya Pak. Iya, dari Danlanal, marinirnya dalam rangka pembersihan untuk wilayah yang terdampak. Masa tanggap bencana, TNI Polri serta pemerintah provinsi dan Kabupaten Sitaro terus menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, dan sebagian membersihkan material lumpur di jalur jalan dan rumah warga. Tim Liputan Kompas TV Siau, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi kenaikan pajak kendaraan dikeluhkan warga kantor Samsat sepi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, penyelidikan penyebab kebakaran Panti Werda Damai Rano Muud Manado masih terus didalami polisi. Penyidik Polresta Manado sudah memeriksa 12 orang saksi. Kemungkinan akan ada penetapan tersangka terkait kebakaran Panti Werda yang menyebabkan 17 orang lansia kehilangan nyawa. Penyidikan masih terus dilanjutkan terkait peristiwa kebakaran yang memakan 16 korban jiwa di Panti Werda Damai di Kelurahan Ranomut, Kecamatan Paldua, Kota Manado. Sebelumnya 12 saksi sudah diperiksa secara intensif untuk meminta keterangan penyebab terjadinya kebakaran. Dalam proses penyelidikan, turut melibatkan bidang penanganan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara Kemenko Polhukam. Kolaborasi ini turut mendalami pemeriksaan alat bukti terhadap saksi dan sejumlah barang bukti di lokasi sebelum adanya penetapan tersangka sebagai dalang penyebab terjadinya kebakaran maut ini.
Polisi menuturkan terdapat dugaan unsur kelalaian oleh pengelola terhadap prosedur keselamatan dalam gedung panti Werda tersebut. Saat ini memang masih dalam proses penyelidikan. Kemudian nanti tentunya kami akan mendorong pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Manado supaya betul-betul melaksanakan penyidikan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Artinya kita harus menetapkan dahulu sesuai dengan permasalahan yang ada, sesuai dengan ketentuan, apakah ini memang memasuk unsur kelalaiannya atau tidak. Kemudian setelah itu harus dilaksanakan gelar nantinya dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, dari pihak keluarga. Kemudian nanti akan disimpulkan apakah nantinya perkara ini akan tetap kita lanjutkan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Kemudian apakah nantinya perkara ini harus kita hentikan dengan dasar kemanusiaan. Upaya penyidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim dari gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara dan Satreskrim Polresta Manado sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Kemudian ada yang mengetahui bahwa sebelum kejadian kebakaran listrik itu padam. Ini keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Berdasarkan keterangan 12 saksi, kebakaran bukan peristiwa sementara, melainkan didahului indikasi teknis berupa pemadaman listrik dan bunyi letupan. Jadi awal api secara konsisten disebutkan berada di area dapur. Terdapat indikasi kelalaian dalam pengelolaan sarana-prasarana khususnya instalasi listrik dan sistem keselamatan kebakaran. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dan masih menunggu hasil resmi dari laboratorium forensik serta keterangan ahli. Penyidikan akan difokuskan pada pertanggungjawaban pengelola yayasan dan aspek teknis instalasi listrik sesuai ketentuan. Untuk penetapan tersangka peristiwa kebakaran tersebut, pihak Polresta Manado akan langsung mengumumkan setelah tim penyidik berhasil mengumpulkan pemeriksaan data yang akurat dari Puslap 4. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Sejumlah wajib pajak mengaku kaget dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor di awal tahun 2026 kali ini. Seperti yang terpantau di kantor Samsat Manado di Jalan 17 Agustus, wajib pajak mengaku pembayaran pajak baik motor maupun mobil mengalami kenaikan jika dibandingkan pembayaran pajak tahun 2025 yang lalu. Inilah suasana pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor UPTD Samsat Kota Manado pada Senin siang. Sejumlah wajib pajak terlihat antri untuk melakukan pembayaran pajak di loket yang tersedia. Sejumlah wajib pajak yang diwawancarai Kompas TV mengaku terkejut dengan kenaikan nilai pajak kendaraan yang akan dibayar kali ini, di mana pada objek pajak yang sama terjadi kenaikan di tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Warga menilai kenaikan pajak ini cukup tinggi, apalagi sosialisasi terkait perubahan tarif pajak ini dinilai tidak masif di kalangan masyarakat. Rencana melakukan pembayaran tahun lalu berapa pajak yang sekitar 1 jutaan lebih, tidak sampai 2 juta. Satu berapa kalau boleh tahu? 1,8 kah 1,9, pokoknya begitu, ada turun dang. Serta sekarang mau bayar, tak tambah 66% dari PKB itu atau apa itu? Berapa jadi total berapa jadi yang Bapak? Sekitar 2 jutaan lebih. 2 berapa? Dari 19 tambah 880 berapa, so 2 juta berapa. Oke. Ibu sebagai pemilik kendaraan, Ibu tanggapannya seperti apa dengan ada? Terlalu berat ya, yang mobilnya so. Dari 2005 konsol naik 800-an. Ibu harapannya mungkin apa? Harapannya ya tolong dan kasih kurang sedikit. Mau bayar pajak. Oh oke. Bapak, Ibu kendaraannya apa? Motor. Oh iya. Tahun 2025 itu nilai pajaknya berapa, Bu? Dia 183. Kalau untuk tahun 2026 berapa? Sekarang dia naik jadi 222.000. Berarti ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara Junes Langen yang dikonfirmasi terpisah mengatakan kenaikan pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2026 merupakan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Merujuk aturan tersebut menyebabkan ada perubahan skema bagi hasil yang sebelumnya diatur 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten dan kota, kini mengalami perubahan.
Perubahan tersebut mencakup pemberlakuan adanya opsen pajak sebesar 66% dari pokok pajak untuk kota dan kabupaten. Opsen pajak inilah yang menyebabkan besaran pajak kendaraan mengalami kenaikan di tahun 2026 jika dibandingkan tahun 2025. Kenaikan pajak ini sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, kenaikannya ini itu terbentuk seadanya perubahan pola skema bagi hasil yang dulunya untuk PKB ini ada bagi hasil 70 provinsi, 30 kabupaten kota, ini berubah di mana Undang-Undang 1 mengatur untuk kabupaten kota diberikan opsi pajak atau PKB sebesar 66% dari pokok pajak. Nah, dengan pemberlakuan undang-undang ini otomatis pokok pajak PKB ini itu pada akhirnya ditambah dengan adanya opsi PKB yang naiknya 66% untuk seluruh kabupaten kota. Walaupun memang dari skema yang terjadi ini tidak ada pola pemerataan di sana, sehingga yang memiliki potensi besar seperti Manado itu akan memperoleh pendapatan asli daerah lebih besar dalam bentuk opsi PKB. Pada triwulan 3 dan 4 tahun 2025, pemerintah Provinsi Sulut memberlakukan realisasi pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Sulut. Realisasi tersebut berupa diskon dan keringanan pajak motor maupun mobil. Yana Miko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, warga mengeluhkan naiknya nilai pajak kendaraan bermotor yang dinilai memberatkan. Dampak dari kebijakan tersebut, suasana kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Unit Pelaksana Teknis Kota Mobagu Bolsel, Sulawesi Utara tampak lengang dan sepi dari wajib pajak. Suasana kantor Samsat Kota Mobagu Selasa pagi tampak sepi dan lengang. Padahal kantor ini biasanya ramai dipadati wajib pajak mulai pukul 10 hingga 12 siang. Sepinya kantor Samsat ini diduga imbas dari kenaikan pajak kendaraan bermotor yang membuat sejumlah pemilik kendaraan enggan datang untuk membayar pajak. Bahkan beberapa warga yang datang mengurus pajak kendaraannya mengaku terkejut mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan meningkat dibandingkan sebelumnya. Warga menilai kebijakan ini terkesan mendadak dan memberatkan karena tidak ada penjelasan resmi secara menyeluruh kepada masyarakat. Kalau menurut saya, kalau ada sosialisasi sebelumnya itu, tidak apa-apa sih. Apakah di bagian mana ini kenaikan pajak ini, agar supaya masyarakat itu tidak akan terkejut dengan masalah pembayaran kenaikan ini. Kalau pajak tahun lalu dia cuma 1.900.000 lebih. 1.935 kalau tidak salah. Ini tiba-tiba kenaikannya begitu tinggi, Pak. Ini dibayar tadi 2.314.000. Warga berharap pemerintah daerah serta pihak Samsat bisa mensosialisasikan kenaikan pajak kendaraan bermotor agar kebijakan yang ditetapkan ini dipahami sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Jumlah penumpang kapal laut yang melakukan pelayaran pergi pulang dari kepulauan ke Pelabuhan Manado sejak libur Nataru naik 34%. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Manado, Kapten Benaya Yostivia, membeberkan jumlah angkutan penumpang di masa libur Nataru terjadi peningkatan. Sesuai presentasi, jumlah kenaikan penumpang sebesar 34,7%. Total penumpang angkutan laut di tahun 2025 lalu berjumlah 22.810 orang, sedangkan di tahun 2026 ini mencapai 30.582 orang. Menurut Benaya, faktor tersebut dipengaruhi dengan adanya penambahan satu armada kapal yang menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut sesuai jadwal 3 kali selama seminggu. Kemarin H+3 ada peningkatan dari total jumlah penumpang dari tahun lalu. Jadi ada peningkatan untuk persentase penumpang naik ada 34,07%. Untuk totalnya sendiri dari tahun lalu itu 22.810 orang, sedangkan untuk di tahun ini ada 30.582 orang. Faktor ini dipengaruhi adanya penambahan armada satu kapal untuk talaut yang mengakibatkan
mengakibatkan ada penambahan kol kapal hingga 3 kali dalam 1 minggu. Selama libur Nataru, pelayaran yang dilakukan oleh KSOP Manado berlangsung aman. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berawal saat badai COVID menerpa dunia 2019 lalu, seorang pelaku usaha mikro kecil menengah bernama Reymaya Veronica mulai mengembangkan pembuatan keripik pisang goroho. 5 tahun berselang, keripik pisang gorohonya tak hanya laku di pasar domestik, namun juga dilirik pelanggan dari luar Indonesia. Pisang goroho adalah jenis pisang yang khas di Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Kota Manado. Reymaya, seorang pelaku UMKM di Kota Manado, mencoba membuat keripik pisang goroho dengan meracik resep khusus agar menarik minat konsumen. Produk pangan yang dihasilkannya diberi nama brand Mom Miyuki. Sejak 2019 lalu, Reymaya Veronica mengembangkan keripik pisang goroho dengan varian susu dan keju. Setelah melewati serangkaian uji coba untuk menemukan formula yang tepat, kini keripik pisang goroho yang dijualnya sudah memiliki 6 varian rasa, yakni susu keju, sambal roa, original, gula merah, balado, dan coklat. Dari 6 rasa ini, varian susu keju yang paling diminati konsumen. Pemesanan keripik pisang goroho ini bisa melalui datang langsung ke tempat produksi yang berlokasi di Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado, namun bisa juga dipesan secara online. Produk Mom Miyuki ini pun bisa ditemui di beberapa supermarket di Kota Manado. Untuk produk Mom Miyuki itu yaitu keripik pisang goroho rasa susu keju itu kami produksi di saat COVID. Jadi COVID bukanlah suatu bencana, tapi COVID merupakan berkat bagi produk kami sehingga produk Gocis itu boleh go internasional. Kami sudah melayani bukan cuma di wilayah Manado, bahkan kami sudah keluar Manado, berada di Pulau Jawa, Sumatera, Papua, bahkan di luar Indonesia, yaitu di Sabah, kami ada di kota Kinabalu, bahkan ada di Kuala Lumpur, juga Singapura, kemudian ada di Brunei dan di Cina. Maya mengaku sebagai pelaku UMKM, inovasi dan konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk adalah salah satu kunci usahanya bisa bertahan hingga saat ini. Setelah bertahun-tahun memproduksi keripik pisang, kini produk Mom Miyuki telah memiliki konsumen tersendiri. Pelanggannya datang dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Papua. Sementara untuk penjualan di luar Indonesia, diantaranya Malaysia, Singapura, Cina, hingga Brunei Darussalam. Harga penjualan saat beli langsung di lokasi produksi adalah Rp20.000 per kemasan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari Gorontalo, tanggul jebol, ratusan rumah terendam banjir akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewa masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Gorontalo. Kali ini seorang ayah di kota Gorontalo diduga tega melakukan tindak kekerasan dengan memukul anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun lantaran kesal ditinggal istrinya. Akibat kekerasan ini sang anak mengalami luka di beberapa bagian wajahnya. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolda Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan. Sebuah video yang memperlihatkan tindak kekerasan terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa ini diketahui dari rekaman layar yang dibuat oleh ibu korban saat melakukan panggilan video dengan suaminya. Dalam panggilan video tersebut, terduga pelaku diduga menunjukkan aksi kekerasan kepada anaknya dan korban tampak mengalami luka pada bagian wajah. Bahkan dalam rekaman itu terlihat adanya ancaman menggunakan benda tajam yang diarahkan kepada sang anak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Kombes Pol Ade Permana menjelaskan dari hasil interogasi sementara MH nekat melakukan tindakan tersebut karena sakit hati ditinggal istrinya keluar daerah. Diketahui pertengkaran rumah tangga disebut menjadi pemicu kepergian sang istri. Terduga pelaku meminta istrinya segera pulang karena tidak digubris. Terduga pelaku melampiaskan kekesalannya kepada anaknya. Motifnya memang pada saat sudah beberapa hari ini
ibu korban atau istri dari pelaku ini pergi meninggalkan rumah karena permasalahan rumah tangga. Dia kembali atau pergi ke luar daerah, tepatnya di provinsi sebelah kita. Kemudian dia telepon, video call dengan harapan bahwa apabila si istrinya ini tidak kembali, harapannya dia ingin istrinya kembali dengan video call tersebut bahwa anaknya sudah menjadi korban. Berapa lama mereka begitu Pak? Bisa begitu? Nanti kita dalami aja karena beberapa kali kejadian ini, apakah ini baru pertama kali atau sudah sering kali seperti itu. Sebagai bentuk ancaman, dan apabila kamu tidak kembali, ya anaknya akan dianiaya lagi kembali seperti itu. Kondisi anak sekarang Pak berapa? Kondisi anak sekarang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara, bahwa korban mengalami bengkak di dahi, bibir memar, dan mengeluarkan darah serta luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri. Luka lebam di pipi bagian kiri dan kanan. Itu penyebabnya Dipukul dengan menggunakan tangan kosong kalau dari pengakuan dari pelaku. Kemudian nanti kita akan dalami apakah, karena di video juga ada membawa senjata tajam ya, apakah itu juga digunakan atau tidak. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolda Gorontalo dan masih menjalani pemeriksaan mendalam. Sementara korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami beberapa luka di bagian wajah dan mengalami trauma. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, satu keluarga dilaporkan hanyut terseret arus Sungai Paguyaman, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo pada Sabtu 3 Januari 2026. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 orang korban yang belum ditemukan. Ketiga korban adalah ayah, ibu, dan anaknya yang saat itu sedang menyeberangi Sungai Boliohuto sepulang dari kebun. Air sungai yang tiba-tiba deras langsung menghantam ketiganya yang saat itu berpegangan tangan saat menyeberang. Tetapi di tengah sungai, pegangan ibu dan anaknya terlepas dari genggaman ayahnya. Dalam kejadian ini, sang ayah berhasil menyelamatkan diri, namun naas, sang istri dan anaknya yang berumur 9 tahun hanyut terbawa arus sungai. Menerima laporan dari keluarga, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo langsung menggelar operasi pencarian. Hingga di hari kedua pencarian, kedua korban belum ditemukan karena terkendala arus sungai yang masih deras dan keruh. Sampai hari ini, pelaksanaan operasi SAR hari kedua, sampai pukul 17.50, tim sudah melaksanakan pencarian dan hasil masih nihil. Karena kondisi di lapangan juga arus di Sungai Paguyaman itu sangat deras dan keruh sehingga mempersulit juga daya untuk geraknya tim di lapangan. Untuk rencana operasi besok akan kami lakukan pada pukul 06.30. Rencana akan tim melanjutkan pencarian dengan membagi 2 seru. Seru yang pertama akan melakukan pencarian mulai dari lokasi kejadian sampai ke muara Sungai Paguyaman. Kemudian yang kedua, tim akan melakukan pencarian lewat penyisiran bantaran sungai menggunakan secara manual dan menggunakan drone thermal. Tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian hingga ke arah muara sungai. Pencarian dilakukan secara manual menggunakan perahu karet hingga dibantu menggunakan drone thermal. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Gorontalo Minggu malam. Sedikitnya 2 desa di Kecamatan Limboto Barat terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan itu. Sungai yang meluap yang membuat tanggul setempat jebol membuat ratusan rumah warga terendam air. Sedikitnya 120 rumah dan 146 kepala keluarga di Desa Tunggulo dan Hayahaya, Kecamatan Limboto Barat, terdampak banjir akibat hujan deras mengguyur kawasan itu pada Minggu sore. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak sore hari membuat debit air sungai meningkat tajam, membuat tanggul di salah satu titik jebol hingga air pun meluap ke pemukiman warga. Hingga Senin pagi beberapa rumah terpantau masih terendam meski banjir sudah surut. Terlihat beberapa warga masih membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Salah satu warga bilang air yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik, bahkan tak sempat menyelamatkan barang mereka. Tiba-tiba. Jam berapa dia naik ini? Maghrib, pas sembahyang maghrib. Jadi ketinggian air kira-kira berapa? Ini
Lewat itu jalur sini jendela. Iya. Tinggi sekali. Sempat bahas selamatkan barang batu sempat. Tidak sempat, basah semua. Ini kira-kira DP air itu dari mana? Tanggul jebol. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Gorontalo bilang, saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Balai Sungai untuk segera memperbaiki tanggul di Sungai Marisa yang jebol agar peristiwa serupa tidak akan terjadi. Mereka sekarang ini tinggal ada melakukan pembersihan. Itu kejadian Tunggulo sama Hayai itu, Hayai ini Pak ya sudah menjadi langganan dari mungkin hujan sedikit pasti banjir. Tunggulo itu Pak karena jebolnya tanggul itu. Sebenarnya kalau tidak jebol tanggul itu Pak tidak sampai segitu airnya itu Pak. Kita dari BPBD ini Pak kita akan berkoordinasi dengan Balai Sungai karena ada beberapa sungai itu, Sungai Mulalahu, Sungai Peguyaman sama Sungai Marisa itu kan tanggulnya yang ambruk yang jebol. Jadi kita akan berkoordinasi dengan Balai Sungai, mungkin melewati Pakalak dengan sama Kadis PU akan koordinasikan ini karena tanggung jawab sungai ini kan balai Pak. Kita pada prinsipnya Pemda mensupport. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam lahan pertanian milik warga dan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Pemilik lahan sengketa bersama Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Peduli Keadilan Provinsi Gorontalo berunjuk rasa di depan pintu gerbang Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Masa aksi menuntut pihak bandara dan pemerintah Provinsi Gorontalo agar segera membayar ganti rugi lahan yang sudah memiliki kekuatan inkrah sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2024 lalu. Puluhan masa aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Peduli Keadilan Provinsi Gorontalo bersama pihak lahan sengketa Bandara Jalaluddin Senin siang melakukan aksi di depan pintu gerbang bandara. Masa aksi menuntut agar pihak pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pihak tergugat segera membayar ganti rugi lahan yang kini telah menjadi bagian dari bandara. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tanah seluas lebih dari 7.000 meter persegi di kawasan Bandara Jalaluddin Gorontalo secara sah merupakan hak dari pemilik lahan bernama Pang Muniaga. Namun setelah adanya putusan sejak tanggal 5 Januari 2024 lalu, pemerintah daerah provinsi belum juga melakukan pembayaran. Pihak pemerintah provinsi mengatakan masih akan melakukan upaya PK atau peninjauan kembali. Pihak dari pemilik lahan mengatakan akan melakukan eksekusi dan penyegelan terhadap lahan objek sengketa apabila pihak bandara dan pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menyepakati tuntutan dari masa aksi dan pemilik lahan. Awalnya kan kami sudah melakukan aksi di depan pintu gerbang. Tujuan pertama kami sebenarnya ke dalam gedung bandara untuk memastikan bahwa kami akan mengeksekusi, akan menyegel bandara ini kalau tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan atau yang kami inginkan. Kemudian Pak Bandara juga tadi telah menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang kami sampaikan untuk Pemprov dan pihak bandara itu mencari solusi itu adalah urusannya mereka. Kami sudah sampaikan juga ke pihak bandara sesuai dengan apa yang Pak Bandara sampaikan untuk ketemu dengan Pak Gubernur dalam rangka melaporkan dan membahas terkait dengan tuntutan kami ini. Ketika kami diundang, kami tidak mau lagi untuk mendengarkan bagaimana proses yang harus mereka lakukan. Yang kami inginkan bagaimana persoalan ini bisa melahirkan solusi. Sementara itu, Kepala Bandara Jalaluddin bilang, sesuai kesepakatan setelah melakukan audiensi bersama masa aksi, pihaknya akan langsung menemui Gubernur Gorontalo dan melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara terkait tuntutan masa aksi dan pemilik lahan. Setelah kami bersama-sama tadi di lapangan, kemudian kami melakukan audiensi di ruang rapat Bandara Jalaluddin, akhirnya mendapatkan satu kesepakatan terkait dengan yang pertama
terkait dengan tuntutan dari Pangmuniaga terhadap putusan Mahkamah Agung yang memenangkan saudara Pangmuniaga atas gugatan tanah seluas 7.400 meter lebih. Kemudian hari ini adalah dari Kopang dan teman-teman aliansi menyampaikan tuntutan agar pihak bandara dan Pemprov untuk segera melakukan pembayaran. Dan hari ini kami bersama Kopang dan aliansi serta ada Pak Kabar Ok bahwa sebagai tindak lanjut daripada audiensi ini, saya yang pertama akan melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Pak Gubernur Gorontalo terkait dengan yang menjadi tuntutan dari Kopang Muniaga. Dan meski tak mengganggu aktivitas di Bandara Jalaluddin, aksi ini tetap mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian dari Polres Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Kreasi hijab lukis tembus pasar ekspor ke India dan Malaysia. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Seorang nelayan di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia di atas kapal milik majikannya. Pihak kepolisian yang datang di TKP langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian nelayan tersebut. Nelayan pencari ikan berinisial YD berusia 41 tahun di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar meninggal dunia di atas kapal majikannya. Berdasarkan dari keterangan rekan korban, YD berusia 41 tahun sempat berlayar sampai di sekitar Pulau Kayangan dan almarhum mengeluhkan sakit pada perut. Nakoda dengan cepat memutar balik kapal untuk kembali ke dermaga. Namun saat sampai di dermaga, nyawa dari nelayan tersebut tidak tertolong lagi. Jadi kami dari Polsek Pautere menginformasikan kepada seluruh rekan-rekan media bahwa ada kejadian yang terjadi tadi pagi, yaitu nelayan di kapal Makfira itu dia ditemukan meninggal oleh ABK. Jadi ini bukan penemuan mayat, tetapi murni ABK tersebut meninggal. Pihak kepolisian yang ada di lokasi langsung menghubungi tim Inafis untuk membawa nelayan tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ruangan lobi Hotel Kambaniru yang terletak di Kelurahan Brailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sekitar jam 11 WITA mengalami kebakaran hebat dan sempat membuat kepanikan pada pengunjung hotel Senin 5 Januari lalu. Ruangan yang beratapkan alang-alang tersebut terbakar hingga lantai dasar tempat resepsionis. Namun beruntung kebakaran tersebut tidak merambat ke ruangan lainnya di area perhotelan karena dengan cepat dipadamkan dengan bantuan mobil water cannon Polres Sumba Timur dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran sendiri masih dalam penyelidikan identifikasi Polres Sumba Timur. Karena menurut informasi saat terjadi kebakaran, ada tim dari hotel yang sedang melakukan pembersihan rutin di sekitar area atap lobi hotel dan tiba-tiba muncul titik api di atap alang-alang tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa. Dampak dari peristiwa kebakaran ini ditinjau langsung oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa. Itu dari JM Kambaniru memberitahukan kepada kita tentang terjadinya kebakaran di lobi resepsionis hotel. Jadi dari pemberitaan dan informasi demikian, dari APD yang dimiliki oleh Kambaniru telah dilakukan upaya secara maksimal melalui APAR dan sebagainya, namun karena untuk operasional hotel sendiri tetap berjalan seperti biasa, karena yang terbakar hanyalah bagian lobi hotel saja. Dan untuk ruangan tersebut, sudah langsung dipindahkan ke sebelahnya untuk tetap menunjang operasional hotel. Pihak hotel juga mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan yang akan datang ke Hotel Kambaniru
tidak perlu panik dengan kejadian kebakaran tersebut karena operasional hotel tetap berjalan normal. Andi M. Yusuf, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara dicurigai memiliki ilmu hitam, seorang petani di Kabupaten Sarmi tewas dianiaya oleh sekelompok warga. Polisi pun menangkap 2 orang pelaku dan mengejar pelaku lainnya. Seorang petani bernama Benyamin Singgum tewas dianiaya sekelompok orang di Kampung Mawes, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua. Wakil Kepala Kepolisian Sektor Bonggo, Ibda Daud Pararem menjelaskan, korban dianiaya karena dicurigai memiliki ilmu hitam dan sering mengirim santet kepada warga kampung. Tudingan yang tidak mendasar itu lantas memicu amarah warga sehingga mereka mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka sobek pada bagian kepala, lengan, dan luka tusuk pada punggung yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari kasus penganiayaan itu, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 orang pelaku utama yang diduga memprovokasi warga untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Kami Polsek Bonggo mendapati laporan adanya penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Motif daripada penganiayaan tersebut yaitu karena korban diduga melakukan santet kepada setiap warga yang berada di Kampung Mayas Mukti. TKP-nya berada di Kampung Mayas Mukti, SP6, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi. Langkah-langkah yang telah kami lakukan yaitu mengamankan barang bukti, mengamankan terduga pelaku dan juga membawa korban ke puskesmas, kemudian kembali ke rumah duka. Dari penangkapan itu, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 buah tas selempang, 1 helai baju, serta potongan baju yang diduga berkaitan dengan tindak penganiayaan tersebut. Saat ini pihak kepolisian juga masih mengejar sejumlah pelaku lainnya yang masih kabur. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, berawal dari eksperimen rumahan kreasi hijab, seorang ibu rumah tangga di Makassar sukses menembus pasar ekspor dengan menciptakan pewarna hijab dari sampah organik rumahan. Produk hijab miliknya menarik perhatian pembeli dari India dan Malaysia. Andi Tiara Purnama Pertiwi, ibu rumah tangga yang berusia 48 tahun ini, sedang sibuk membuat pola, menggambar dan menjahit jadi aktivitas rutinnya sejak 4 tahun terakhir. Tapi siapa sangka dari rumahnya di Jalan Korban 40.000 jiwa di Kota Makassar, Tiara melahirkan karya yang bisa menembus pasar ekspor. Berbekal ilmu sains dan kemampuan lukis, Tiara membangun usaha hijab miliknya dari rumah. Bukan hijab biasa, tapi hijab lukis uniknya, bahan pewarna yang digunakan Tiara bukan bahan kimia, tetapi bahan alam seperti kulit pisang, mangga, dan sari rumput laut. Tiara sukses membuat inovasi pewarnaan kain dari sampah organik. Sari sampah organik ini jadi bahan pewarna utama di motif hijab Sulawesi Selatan. Tiara memang berfokus pada kearifan lokal, melukis pola-pola bertema Sulawesi Selatan seperti kapal pinisi, aksara lontar, hingga motif kupu-kupu. Membuat pewarna organik susah-susah gampang, apalagi bahan utama harus dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Setelah diracik dari sampah organik ini, akan didapat pasta. Tapi Anda harus sabar karena warna pertama dan warna akhir akan berbeda. Seperti hasil sari rumput laut dari pasta berwarna biru pekat, saat diaplikasikan ke kain dan kering sempurna, warnanya akan berubah menjadi kuning, sehingga butuh ketelatenan untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Usaha hijab Tiara mampu menembus pasar ekspor setelah mendapat binaan dari Bea Cukai Makassar. Sejauh ini baru 2 negara yakni Malaysia dan India dan sudah mengirim ribuan lembaran hijab dan baju. Yaitu hijab dengan pewarnaan alam yang tadinya dari ekstra sampah rumah tangga, ekstra pisang, kulit pisang kita buat pewarnaannya, sekarang kita coba untuk ke rumput laut. Yang mana rumput laut itu memberikan warna yang sangat bagus, birunya lain dari yang sintetis-sintetis yang lain. Dan alhamdulillah dari pewarnaan itu kami mendapatkan beberapa buyer dan sudah ekspor menjadi 1.000 pieces. Warna-warna yang dihasilkan apa saja itu? Jadi warna ini yang kita buat ini adalah pertama warna alam itu seperti biru dari rumput laut. Kemudian ini ekstrak pisang, kulit pisang. Cuman karena untuk mendapatkan warna ini
kita coba kawinkan warna antara warna rumput laut dengan pisang, dan yang getah-getah ini adalah getah buah dari daun kersen. Kami karena kami melihat potensi yang sangat besar di hijab seni ini karena produknya dari bahan-bahan alami secara tidak langsung memperkenalkan wastra-wastra Sulawesi Selatan ke mancanegara. Nah, pendampingannya tentunya kami asistensi dari bidang ekspor, mulai memperkenalkan bagaimana kualitas produk untuk diekspor ke negara mana saja berpotensi untuk memperkenalkan produknya ini. Nah, terakhir di tahun ini hijab seni berhasil ekspor ke India sebanyak 1000 pieces jilbab dengan khas motif Sulawesi Selatan. Satu lembar hijab lukis organik Tiara dijual mulai harga 200.000. Selain India dan Malaysia, kini Tiara dibantu Bea Cukai tengah berupaya menembus pasar Australia. Tiara optimis hijab miliknya bisa mendapat tempat di negeri kangguru itu. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan program Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.